Oke, teman-teman, kita jumpa lagi ya. Kita lanjutkan materinya yaitu induksi matematika, ya. Jadi induksi matematika ini biasanya digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran suatu pernyataan atau suatu rumus matematika ya. Kalau mungkin kalian dulu waktu SMA itu kalian mengenal ada silogisme ya, mungkin ada modus tollens, ponens gitu ya pada materi logika ya. Nah, yang kita nanti bahas ini adalah induksi matematika. Jadi kalau ada suatu rumus itu kita bisa membuktikan kebenaran rumus itu apakah rumus itu hanya berlaku untuk angka tertentu saja atau bisa berlaku untuk secara umum, itu kita bisa membuktikannya atau kita bisa meneruskan kebenarannya itu melalui induksi matematika ya. Jadi langkah-langkah induksi matematika itu ada 3, yaitu yang pertama, langkah pertama kita buktikan untuk suatu bilangan n sama dengan 1, kemudian langkah kedua kita andaikan bahwa rumus itu berlaku untuk suatu n sama dengan k. Kemudian yang langkah ketiga akan ditunjukkan atau akan dibuktikan bahwa rumus itu juga berlaku untuk suatu n sama dengan k plus 1 gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita mempunyai suatu rumus, rumus umum ya, itu kita bisa membuktikannya. Ini rumus ini berlaku untuk semua bilangan k atau hanya bilangan khusus saja. Itu kita bisa membuktikannya. Jadi ambil contoh ketika kita punya suatu kan barisan ini namanya deret ya, deret itu 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sekian 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 sampai ditambah dengan 2n min 1, itu maka jumlahnya akan sama dengan n kuadrat. Iyakah? Apakah benar kalau ada bentuk seperti itu berlaku untuk semua anggota bilangan asli ya? Nah, karena induksi matematika ini memang digunakan untuk menyatakan anggota bilangan asli ya, bukan bilangan real ya, tapi kita fokusnya ke bilangan asli. Jadi yang pertama, kita tunjukkan untuk n sama dengan 1. Kita tunjukkan n sama dengan 1, itu maksudnya kita ambil angka yang khusus 1. Ya. Ketika ruas kiri kita ambil 1, maka kan angka 1 kan teman-teman ya. Ruas kiri 1, ruas kanannya kan bunyinya n kuadrat. Berarti kan 1 kuadrat. Berarti kan nilainya sama dengan berapa? 1. Berarti kan sama antara ruas kiri sama dengan ruas kanan yaitu nilainya 1. Nah, Bu kenapa kok nggak ambil n sama dengan 2 boleh? Kalau kita ambil n sama dengan 2, berarti kita ambil ruas kiri 2 suku, kemudian ruas kanan kita masukkan n sama dengan 2. Kalau kita ambil 2 suku berarti 1 tambah 3. Berapa? 4. Ruas kirinya berarti n kuadrat, berarti 2 kuadrat juga 4. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. N3, ya juga nggak apa-apa, berarti kan 1 tambah 3 tambah 5, 8 ya. Dan kalau n kuadrat berarti 3, sorry, kalau 1 tambah 3 tambah 5 kan 9. Berarti kalau n kuadrat 3 kuadrat, berarti kan juga sama 9. Nah, sampai kapan kita akan menyebutkan angka satu per satu? Kan itu kan terus N4, N5, N7, N9 itu akan sama dengan N kuadrat. Tapi sampai berapa dia berhentinya? Apakah semuanya masuk? Lah kita kan nggak mungkin menyebutkan semuanya. Jadi kita ambil sampel yang N sama dengan 1 tok. Nah, kemudian kita generalisasikan ke langkah yang kedua. Andaikan rumus itu berlaku untuk suatu n sama dengan k. K itu siapa, Bu? N, K itu sama-sama simbol untuk anggota bilangan asli. Jadi K itu siapa ya? Itu bilangan asli. Entah siapa itu yang anggotanya bilangan asli. Apakah juga berlaku untuk suatu K? Maka ketika kita andaikan rumus itu berlaku n sama dengan k, berarti artinya menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sekian-sekian sampai ditambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Nah, ini merupakan angka yang kedua. Angka ketiga akan dibuktikan rumus berlaku untuk suatu n sama dengan K plus 1. Punya apa lagi K plus 1? K plus 1 itu juga anggota bilangan asli. Jadi misalnya kalau n-nya, katakan K-nya 100. Apakah berlaku untuk yang 101, apakah kalau n-nya 1000, apakah masih berlaku untuk 1001 kan gitu. Jadi suatu n sama dengan K plus 1. Jadi ada K, kan ini kan berhenti sampai K kan. Lah ini berhenti sampai K atau nanti kalau misalnya dilanjutkan lagi suatu bilangan berarti kan
kalau kita ngomongkan bilangan asli ya, berarti kan ditambah satu, apakah tetap berlaku rumus itu? Nah, kita akan tunjukkan teman-teman. Dikatakan berlaku, jadi ketika kita lanjutkan menjadi 2K plus 1, maka nanti rumusnya bukan N kuadrat lagi, tapi K plus 1 kuadrat. Nah, kita akan tunjukkan. Ketika kita bisa menunjukkan, artinya rumus itu berlaku untuk semuanya. Karena ketika kita tunjukkan N sama dengan 1, N sama dengan K, sampai N sama dengan 1 K plus 1, kita lanjutkan lagi ke bilangan tambah 1 lagi, kita berlaku, berarti rumus itu berlaku untuk secara umum. Jadi, kita masukkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sekian sampai tambah 2K min 1. Harusnya kan 2K min 1 berhenti kan. Nah, kita kan melanjutkan sampai K plus 1. Berarti habis 2K min 1 kita lanjutkan 2K plus 1 min 1. Jadi kan awalnya kan berhenti sampai ke sini. Nah, kita lanjutkan 2K plus 1-nya. Jadi tergantung bentuk soalnya teman-teman ya. Sama dengan, loh, punya persamaan dengan iya, tadi kan kalau dari yang persamaan kedua, yang ini persamaan satu ini ya, langkah kedua ini kan ini semuanya sama dengan K kuadrat. Berarti ini sampai sini, jadi ini sampai yang sini ya, itu nilainya sama dengan, sampai ini ya, nilainya sama dengan K kuadrat. Ditambah, kan dilanjutkan tadi ya, dilanjutkan ini kan, dilanjutkan 2K plus 1 min 1. Kita proses. Jadi K kuadrat kita proses, 2K plus 2, min 1 kan distributif nih teman-teman ya. Kemudian 2K plus 2 min 1, 2 min 1 kan 1. Artinya kan K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, bentuknya kan bisa kita faktorkan. Siapa? K plus 1 kuadrat. Ternyata identitas yang terakhir teman-teman, itu kan kita peroleh dari persamaan yang pertama ini, kalau kita ganti K plus 1, gitu kan. Jadi artinya kalau K plus 1 ini kan menggantikan N kan, balik lagi ke bentuk yang awal N kuadrat kan. Sehingga itu namanya terbukti bahwa rumus itu berlaku untuk suatu N sama dengan K plus 1. Secara umum dapat kita simpulkan bahwa rumus yang ini itu berlaku untuk semua N bilangan asli. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau membuktikan, biasanya langkah ketiga ini yang agak berat teman-teman. Jadi kalau membuktikan tinggal diperas saja. Kalau memang rumus itu ditunjukkan sama dengan N sama dengan K plus 1, berarti nanti ini hasil akhirnya bukan N kuadrat, pasti membentuk menjadi K plus 1 kuadrat. Nah, K plus itu kan penggantinya N, kan berkara N kuadrat, sama kan, analog cara gitu ya, sama dengan analog. Nah, kalau udah analog kayak gitu, artinya itu terbukti kebenarannya. Contoh yang kedua, kalau saya punya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai tambah N kuadrat, itu nilainya sama dengan 1/6 N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1. Jika N suatu bilangan asli, lah kita tunjukkan apakah benar rumus ini terbukti kebenarannya. Jadi angka pertama kita tunjukkan untuk N sama dengan 1, berarti ruas kiri kan 1 kuadrat gitu ya teman-teman ya. 1 kuadrat itu kan 1. Ruas kanan, berarti kita masukkan N-nya 1. 1/6 kali 1 dikali 1 plus 1, 2, dikali 2 kali 1 plus 1. Berarti kan 3 kali 1/6 kali 1 kali 2 kali 3 kan sama dengan 1 juga teman-teman ya. Di ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Kemudian langkah yang kedua, andaikan. Jadi kita mengandaikan kayak tadi ya, diandaikan rumus itu berlaku untuk satu N sama dengan K. Maka bentuk rumus yang awalnya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai tambah N kuadrat jadinya K kuadrat gitu ya. Sama dengan 1/6K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 gitu teman-teman ya. Nah, langkah yang ketiga akan kita tunjukkan apakah tetap berlaku ketika kita lanjutkan sampai K plus 1. Berarti kan yang ini tadi kan berhenti sampai K. Nah, apakah tetap berlaku ketika kita lanjutkan jadi K plus 1. Nah, berarti kan bentuknya nanti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai tambah K kuadrat tidak berhenti. Ditambah K plus 1 kuadrat. Jadi mengikuti pola beretnya nanti ya. Sama dengan, nah kita proses. Kalau kita tunjukkan itu sama dengan K plus 1, maka nanti rumus ini akan berubah. 1/6 K plus 1, N-nya diganti K plus 1, K plus 1. Lah, kalau nanti analog dengan yang ini, maka dia terbukti kebenarannya. Itu teman-teman. Jadi,
ini kan tadi kan dilanjutkan teman-teman ya, jadi di K kuadrat dilanjutkan K plus 1 kuadrat. Lah dari 1 kuadrat sampai K kuadrat sesuai dengan yang persamaan pertama tadi ini kan jumlah dari ini kan nilainya sama dengan 1/6K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Nah, ini kan sama dengan nilai ini semua dari 1 kuadrat sampai plus K kuadrat. Nah, belum yang ini kan belum dijumlahkan. Maka ditambah K plus 1 kuadrat. Seperti itu, teman-teman. Setelah itu kita proses, kita aljabarkan. Sehingga kita nanti harus menemukan analognya dengan yang rumus awal tadi. Jadi kan kita lihat, oh ini punya K plus 1, punya 2K plus 1, ini juga punya K plus 1. Berarti K plus 1 ini bisa tak keluarkan, kan gitu kan ya. Berarti K plus 1 ini saya keluarkan dulu di sini, 1/6-nya juga saya keluarkan, distributif ya, kita ingat distributif, 1/6K plus 1 keluar, jadi supaya 1/6K plus 1 dikaliin jadi ini semua, berarti kan kurang K sama kurang 2K plus 1. Berarti 1/6K, 1/6 dikali K plus 1, dikali dengan K dikali 2K plus 1. Ditambah supaya jadi K plus 1 kuadrat, sebenarnya kan K plus 1-nya sudah keluar 1 ya, berarti kurang K plus 1 aja kan ya. Nah, ini kenapa muncul 6? Karena yang ini awal tadi kan nggak ada 1/6 ya teman-teman. Adanya kan cuma K plus 1 kuadrat. Supaya tidak mengubah nilai, maka kalau 1/6 K plus 1 dikali K plus 1 aja, jadinya kan 1/6 K plus 1 kuadrat. Nah, supaya nggak mengubah nilai, maka dikalikan dengan 6. 1/6 kali 6 kan 1, teman-teman. Jadi tidak mengubah nilai. Kalau kita kalikan lagi distributif, akan balik lagi ke sini. Paham ya teman-teman ya? Setelah itu yang tanda kurung ini kita selesaikan aljabar dulu. Jadi kan K kali 2K kuadrat. Kemudian plus K plus 6K plus 6. Kemudian kita faktorkan. Nah, ketika kita faktorkan, bentuknya kan K plus 2 kali 2K plus 3 ya teman-teman ya. Sehingga nanti kita bisa menunjukkan, kita bisa menganalogkan. Tadi kan kita simpulkan bahwa K plus 1 kan analog dengan N ya. Ini kan sama artinya dengan 1/6N, K plus 1 kan N. K plus 2 bisa saya ubah jadi K plus 1 tambah 1, berarti kan N plus 1 ya. Kemudian yang ini 2K plus 2 plus 1, kan serba seperti itu teman-teman. Ya kan? Supaya kelihatan nanti analog dengan N-nya yang awal tadi. K plus 2 saya bisa bentuk K plus 1 plus 1, yang ini bisa saya bentuk 2K plus 2, 3-nya itu loh 2 tambah 1. Nah, ini kan sama yang 2 saya distributifkan 2 dalam kurung K plus 1. Nah, supaya apa? Supaya terlihat. Tadi kan kita menunjukkan apakah benar akan kita tunjukkan baru berlaku untuk N sama dengan K plus 1 kan gitu teman-teman ya. Jadi ini kan K plus 1 sudah kelihatan K plus 1 semua kan. Nah, kalau kita analogkan dengan rumus awal kan baru sama aja dengan 1/6 N plus 1, ini kan N plus 1, 2N plus 1. Jadi analog. Nah, ketika sudah analog dengan yang awal, artinya rumus itu terbukti berlaku untuk suatu N sama dengan K plus 1. Jika ketiga syarat tadi terpenuhi, artinya apa? Maka rumus itu berlaku untuk semua atau untuk setiap bilangan asli. Gitu teman-teman. Jadi bisa terbukti kebenarannya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tentukan jumlah dari 10 bilangan kuadrat pertama. 10 bilangan kuadrat pertama. Teman-teman nggak usah ngitung manual, nggak usah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat, kesuwen ya kan. Kelamaan kan sudah dibuktikan rumus ini benar. Ya sudah tinggal dimasukkan. Jadi kan dikatakan bahwasanya tentukan jumlah 10 bilangan kuadrat pertama. Ya sudah dimasukkan 1/6 kali 10 dikali 10 plus 1 dikali 2 kali 10 plus 1 gitu. Itu hasilnya nanti. Jadi teman-teman, jadi kan 10 tambah 1 berarti 11 gitu ya. Kemudian 2 kali 10, 20 kali 21. Sorry, maksudnya 2 kali 10 kan 20, tambah 1 berarti 21. Nah, maka nanti dibagi 6, hasilnya akan ketemu 385. Cepat, nggak usah pakai manual, karena ini kita sudah buktikan kebenaran rumusnya. Dia berlaku untuk semua N anggota bilangan asli.
setiap anggota dewan asli pasti akan memenuhi deret seperti ini. Teman-teman ya, 2 contoh dari induksi matematika. Nanti ada latihan soalnya, di sini ada latihan soal 1 dan 2 ini ya, coba nanti dikerjakan. Ketika teman-teman ada kendala, nanti kita bisa diskusi ketika kita nanti bertemu tatap muka di Zoom ya. Teman-teman, itulah tentang induksi matematika. Teman-teman bisa latihan soal, baik di buku kalkulus parsel atau misalnya teman-teman memiliki buku yang berhubungan dengan kalkulus dasar boleh digunakan teman-teman ya. Nanti ketika ada kesulitan dan kendala kita bisa diskusikan ketika kita bertemu pada sesi Zoom. Oke, terima kasih teman-teman atas meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi yang saya ajarkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.